Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum dan syukur kehadirat Allah marilah kita panjatkan karena berkat inayah, hidayah, dan rahmatnya kita semua dapat menyimak video ini walaupun dalam Zoom meeting dan virtual. Semoga teman-teman di sana tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya di masa pandemi seperti saat ini. Now, before I start my presentation, let me introduce myself. Okay, guys, my name is Berika Ramdan from Al-Ghifari University as International Relations student. Here, I would like to say thank you so much. Before I start my presentation, I would like to say thank you to Mr. Zakiuddin, Mr. Ahmad Zakiuddin, because he has given me a chance to start my presentation today. Dan di sini saya mau present sistem politik kepentingan Gabriel Eylman. Nah, Gabriel Eylman pada tahun 1996 itu menyatakan dalam jurnalnya yang berjudul Comparative Political System bahwa teori sosial itu adalah sebuah konsep cure-all bagi semua penyakit disiplin ilmu. Dalam konteks ini, perbandingan pemerintahan. Nah, konsep sosiologi dalam menemukan perbedaan yang esensial di antara sistem-sistem politik. Dan di sini terdapat beberapa konsep sistem politik ya. Yang konsep pertama itu adalah sistem politik adalah sistem dari tindakan yang artinya perbandingan harus diobservasi melalui empiris. Yang kedua, sistem politik didefinisikan sebagai satu set dari semua role yang berperan atau sebagai sebuah struktur role. Ketiga, perbedaan sistem politik merupakan monopoli pada perusahaan fisik terhadap teknologi dan situasi tertentu. Sedangkan konsep keempat adalah orientasi terhadap aksi politis, yang mana include pemahaman, pilihan, evaluasi. Nah, setiap sistem politik terkait pada pola tertentu orientasi pada aksi politis, yakni apa yang kita sebut budaya berpolitik. Perlu diketahui bahwa budaya politik sejalan dengan sistem politik atau masyarakat, serta ia tidak sama dengan budaya umum kendati masih berhubungan. Sebab orientasi politik meliputi pemahaman, intelektual, dan adaptasi dari situasi eksternal. Orientasi politik terpisah dari standar dan nilai budaya umum, serta memiliki otonomi tersendiri. Fungsi dari skema konseptual ini akan dijelaskan melalui sebuah studi kasus. Dan di sini saya sudah memaparkan beberapa sistem menurut masa-masanya. Ini yang pertama, sistem politik menurut Anglo-American. Nah, sistem politik Anglo-American terkarakteristik oleh sebuah homogenitas budaya politik sekuler. Yang dimaksud oleh budaya politik sekuler itu budaya politik multinilai, rasional, bargaining, dan budaya politik eksperimental. Mayoritas aktor dalam sistem politiknya menerima tujuan terakhir sistem politik dari kombinasi nilai-nilai kebebasan, kemakmuran, dan perlindungan bersama. Oleh karenanya, sistem sekuler meliputi individu dan memiliki otonomi di setiap role-nya. Setiap orang dalam set role dilengkapi dengan otonomi dalam urusan politis, juga dalam berpendapat. Maka struktur role yang terjadi dalam grup sistem politik ini antara lain ya, yang pertama tuh sangat beragam. Yang kedua tuh manifestasi, tertata dan terbirokratisasi. Nah, yang ketiga tuh terkarakterisasi oleh taraf tinggi dalam fungsi-fungsi role. Dan yang keempat itu cenderung memiliki difusi kekuatan dan melakukan sistem politik secara keseluruhan. Begitu. Lalu setelah itu ada sistem politik pra-industri. Sistem politik pra-industri atau sebagian terindustrialisasi dan westernisasi terdeskripsikan sebagai budaya politik campuran or mix. Di sini parlemen bisa menjadi sesuatu yang lain dari parlemen. Partai-partai dan grup penekan berperilaku dalam cara yang tak lazim.
Birokrasi dan angkatan bersenjata seringkali mendominasi sistem politik ini, serta terdapat atmosfer yang tidak dapat terprediksi secara keseluruhan. Nah, karakteristik dari sistem politik ini menjadi jelas dalam analisis struktural politik yang mana tidak terlalu berkarakter derajat rendah dalam diferensiasi, derajat tinggi dalam pertukaran role, dan merupakan campuran dari struktural politik. Ya, jadi ciri khasnya itu adalah ini mix ya guys. Dia tuh campuran si struktur politiknya. Nah, setelah itu ada sistem politik totalitarian. Dalam budaya politik totalitarian terdapat kesan homogenitas. Namun homogenitas tersebut bersifat sintesis, sebab tidak ada organisasi sukarelawan dan media yang tidak dipegang oleh pusat, maka tidak akan terjadi penilaian terhadap jalan mana yang diterima baik dari perintah totalitarian ini. Nah, maka dalam sistem politik ini terhadap adanya paksaan kekerasan yang kuat untuk mendukung berlangsungnya sistem. Banyak pengamat yang mengakui bahwa tak hanya monopoli kekuatan absolut, namun juga kepastian ketidakparelan atas segala komando yang akan dilakukan, tetapi juga memudahkan independen diktator dari bawahannya dan menjadikannya mungkin bagi pertukaran dan perubahan. Nah, ini karakteristiknya ada dua. Yang pertama itu dominasi coercive role, dan yang kedua tuh ketidakstabilan fungsi power roles, birokrasi, partai, angkatan bersenjata, dan polisi rahasia. Next, ada sistem politik benua Eropa. Sistem Eropa merupakan fragmentasi dari sistem politik budayanya, berbeda dengan sistem non-Western yang merupakan campuran budaya-budaya politik yang sangat kontras satu sama lainnya. Sistem Eropa, pola budaya politik, terkarakteristik oleh pola ketidakseimbangan perkembangan. Variasi kebudayaan mereka merupakan outcroppings dari kebudayaan-kebudayaan sebelumnya dan manifestasi politis. Jadi variasi kebudayaan dari sistem Eropa tuh beda sama yang non-Western karena berasal dari satu akar kebudayaan yang sama dan berbagi warisan yang sama. Bisa dikatakan pula kalau sistem Eropa tuh memiliki subkultur politik. Adapun karakteristik struktural politik dari sistem itu berasal dari alienasi umum dari pasar politik dan tidak terdapatnya role politik individu sebab role terikat dalam subculture yang tadi udah disebutin dan mengkonstitusikan diri terpisah dari subculture. Maka karakteristiknya itu dia memiliki derajat yang tinggi dalam substitusionalitas daripada politik Anglo-Amerika dan derajat yang lebih kecil daripada sistem non-Western. Dan karakteristik yang kedua tuh berpotensi adanya ancaman kaisaristik sebagaimana non-Western kendati dengan situasi dan penyebab yang berbeda. Seperti itu teman-teman, itu dia beberapa sistem politik yang tadi sudah saya paparkan beserta karakteristiknya. Dan ini ada sedikit conclusion atau kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pertumbuhan konseptual dan terminologikal dalam ilmu pengetahuan tidak bisa diacuhkan begitu saja sebagaimana pertumbuhan bahasa. Namun sebagaimana bahasa slang dan neologisme yang tidak bisa selamanya bertahan, akan begitu yang tersingkirkan dan hanya sedikit saja yang akan diterima. Dan itu penentuan dari kriteria diterima atau tidaknya merupakan fasilitas yang berada di tangan pemikir masa datang yang akan mencoba menemukan kecocokan. Masing-masing tempat memiliki karakteristik dan kebudayaan masing-masing yang tidak bisa diabaikan dalam sistem politik perbandingan. I think that's enough for my presentation. I'm really so sorry if there are a lot of mistakes because I'm just a human being because the perfection is belong to Allah. Tak ada gading yang terletak, begitu pula dengan diri saya. Mohon maaf sekali kalau misalnya terdapat banyak kekeliruan dan kesalahan. Saya mohon kritik dan saran yang membangun. Terima kasih telah menyimak video ini.
I'll see you later. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.